Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini bisa menjadi sebuah berkah bagi kita semua. Semoga kegiatan puasa yang kita laksanakan bisa dimudahkan oleh Allah, dan juga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita diberikan kenikmatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahasanya apa ya? Ngobrol-ngobrol santai kali ya. Dengan siapa kamu, nama kamu? Perkenalkan, nama saya Sadikia Fataritya Harjanto dari kelas 10. Dan saya Bu Risma Silviani Putri, guru pendidikan agama Islam di SMA Pradita Dirgantara. Dan saya Qaim Bidinillah kelas 11 sebagai moderator pada acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama aku bakal mulai mungkin dari Diki dulu kali ya. Ini kan Ramadan pertamamu nih di Pradita nih. Tahun lalu tuh kamu masih deg-degan nungguin hasil tesnya Selpus. Itu kira-kira tahun ini tuh apa sih yang berbeda dan apa yang menjadi sebuah hal yang wah gitu di Pradita gitu? Yang paling pertama tuh karena memang sekolah Pradita ini sekolah yang unik karena dia tuh juga menjunjung keagamaan, walaupun memang di sekolah Pradita ini sangat-sangat toleransi dengan keragaman agama para muridnya. Jadi yang pertama saya benar-benar kaget dan juga impresif dengan Pradita itu adalah kegiatan-kegiatan yang bagaimana caranya Pradita menyediakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan iman dan takwa para murid yang muslim, tapi juga yang non muslim juga tidak terlalu terganggu dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, terus yang kedua tuh benar-benar Pradita itu menyediakan kegiatan yang sangat-sangat menarik ke hati siswa, seperti mungkin dengan iftarnya, dengan kegiatannya, dan bahkan kegiatannya pun tidak membosankan sama sekali. Iya. Waktu tahun lalu tuh Ramadan pertamaku juga seru banget ya. Meskipun mungkin tahun ini bakal lebih seru lagi karena nanti kemarin udah ada bukber bersama orang tua, komite juga. Itu salah satu acara yang perencanaannya ribet tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan juga menjadi sebuah event yang memorable lah buat aku. Kalau menurut Bu Risma sendiri kira-kira dari segi siswa nih. Dari segi Bu Risma tuh kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa dan siswi Pradita tuh supaya di Ramadan ini maksimal lah semuanya, mulai dari belajarnya sampai ibadahnya. Oke. Ini tahun kedua saya ya untuk berada di SMA Pradita. Kalau kemarin kan baru masuk dan 2 bulan setelahnya lah ya, kurang lebih itu kita bertemu dengan acara Ramadan, dan alhamdulillah sudah 2 tahun ini menjadi penanggung jawab ya untuk kegiatan besar ini dari awal masuk sampai hari ini. Dan mungkin kalau untuk siswa-siswi SMA Pradita Dirgantara kan kita tahu ya, mungkin Kak Diki, Kak Koim yang setiap hari penuh banget ya kegiatan belajarnya, terus tugasnya juga, dan hari ini mungkin kita terasa lebih longgar nggak sih? Biasanya kan kita biasanya kita masuk jam 6.20 ya, 6.20 kita mulai belajar jam 7, tapi di hari ini kita jam 7 nih baru berangkat ke sekolah. Jadi kayak emang longgar banget sebenarnya. Yang mungkin ingin disampaikan dari saya ke anak-anak, kita tuh sebenarnya punya banyak banget waktu luang di bulan Ramadan ini ya, maksudnya sekolah yang biasanya kita sampai jam 15.00 sampai jam 3 sore, kita hanya sampai jam 14.30 ya, Senin sampai Kamisnya. Dan itu sangat waktu kosongnya tuh benar-benar banyak gitu. Dari habis sholat subuh sampai nunggu sampai syuruk, itu kan kita bisa ya gunakan untuk ibadah, untuk berdiam diri di masjid, kemudian untuk membaca Al-Quran, untuk tilawah, untuk sholat sunnah dan sebagainya. Nah kemudian di siang harinya kita kan juga ada e-time ya untuk di sekolah, untuk siswa-siswa kita. Nah itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin kalau hari biasa kita bisa mengerjakan tugas, di bulan Ramadan ini jam-jam kosongnya ini sebenarnya bisa loh untuk teman-teman membaca buku atau melakukan atau membaca Al-Quran seperti itu. Dan di 30 menit terakhir sebelum asar kita juga bisa nih untuk membaca Quran kembali, karena kan di bulan Ramadan ini kita diminta untuk banyak membaca Al-Quran seperti itu. Ya jadi memang ketika kita memiliki waktu luang kan, misalnya ada kelas kosong atau pagi-pagi habis sholat subuh, terus setelah tarawih juga kan ada kosongnya, itu bisa dimaksimalkan untuk kita bisa
baca Al-Quran, atau mungkin menghafal Al-Quran juga bisa, atau mungkin berzikir ataupun berdoa. Pokoknya intinya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang fokus pada ibadah untuk mengembangkan diri kita secara pribadi juga. Nah, mengenai itu sebenarnya kan salah satu hal yang paling sulit dalam hidup mungkin ya adalah bagaimana cara kita mengatur waktu. Karena kan waktu itu tidak bisa dibeli, dan juga ketika kita tidak memanfaatkan waktu secara maksimal, pasti waktu itu akan berjalan secepat kilat, kayak nggak kerasa tiba-tiba udah mau selesai sekolah aja, nggak kerasa tiba-tiba udah mau selesai Ramadan aja. Nah, supaya kita nih nggak kaget tuh, kok tiba-tiba udah selesai Ramadan padahal aku belum selesai ngaji nih, belum khatam nih. Nah, kalau dari Diki sendiri nih, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Diki untuk memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan ini? Kalau dari saya sendiri sih, karena saya juga masih belajar juga. Yang pertama tuh karena Ramadan ini waktunya lumayan panjang, itu saya menentukan target dulu. Kira-kira apa sih yang mau dicapai selama Ramadan ini? Apakah harus khatam sekali atau 2 kali? Lalu apakah harus belajar dan dikuatin, atau justru banyak-banyakin baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah dan sebagainya. Lalu setelah dibuat target-target tersebut dalam bulan Ramadan, kita mulai menentukan prioritas. Nah, prioritas ini apa yang terlebih dahulu dikerjakan. Nah, setelah di setting semua prioritasnya dari yang awal-awal harus dilakukan sampai hingga nanti akhir Ramadan harus dilakukan apa saja, lalu mulai untuk merencanakan kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan settingnya tersebut. Misal kalau misalnya ingin baca Al-Quran, maka waktu-waktunya yang harus disiapkan adalah misal setelah subuh, lalu nanti juga sebelum asar, dan juga nanti waktu-waktu tarawih atau dekat-dekat dengan sholat isya. Nah, setelah itu harus juga diaktualisasikan, dan jangan malas atau jangan mager untuk melaksanakan rencana tersebut. Karena kalau misalnya malas, ya percuma bikin rencana, nanti berantakan semua. Iya, jadi memang untuk kegiatan Ramadan ini harus diniatkan dari hati. Iya. Untuk beribadah, dan juga kalau misalnya malas-malasan nih biasanya datangnya dari kepala ya. Maksudnya kita malas nih untuk melakukan sesuatu karena itu niat kita nggak benar. Jadi pertama mungkin yang harus dibenarkan adalah niatnya, supaya lancar semuanya dan mudah diringankan oleh Allah beban-bebannya, supaya kita tidak melihat nih ibadah-ibadah yang kita lakukan, mungkin sholat taraweh ataupun mengaji itu sebagai beban, tapi juga sebagai sarana untuk kita bisa meringankan beban-beban yang ada dalam hidup kita. Kalau menurut Bu Risma sendiri itu kira-kira selain mengaji nih, apa yang bisa dilakukan siswa dan siswi di Pradita mungkin ataupun di luar sana untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini? Oke. Kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh Diki itu kan buat target dulu, kemudian nanti ada prioritasnya. Itu sebenarnya kita sudah diberi waktu ya di bulan, kan kalau misalnya menuju Ramadan itu kita melewati Rajab dan Sya'ban nih, ya kan? Nah, itu waktu kita untuk belajar lah, ibaratnya untuk diri kita nih harus bener-bener digembleng kayak gitu ya, untuk ditempa bener. Kamu tuh ngaji itu sehari tuh sebenarnya berapa lama sih kayak kuatnya kayak gitu kan, berapa lembar nih kamu bisa kayak gitu. Itu kan dimulai 2 bulan itu sebenarnya sudah sangat cukup ya gitu ya. Yang sebenarnya lebih juga lebih bagus sih, karena kalau misalnya kita melihat nih Kak Koim, Kak Diki, sahabat Rasul dulu, ternyata untuk menyiapkan Ramadan itu gak cuman di bulan Rajab dan Sya'ban aja, tapi ketika Ramadan selesai beliau akan menyiapkan lagi itu sampai ketemu lagi gitu. Tapi kemudian yang kita dapatkan, yang kita dianjurkan kan Rajab dan Sya'ban ya, kita supaya lebih kuat lah sebelum kita benar-benar ketemu Ramadan. Ibarat orang mau perang kan kita harus tempur dulu ya, harus nyiapin dulu ya sebelum kita tempur kayak gitu. Nah, dari situ kalau misalnya dari Bu Risma pribadi lebih ke, karena kita masih beraktivitas ya, Diki, Koi masih ada tugas dan lain-lainnya, mungkin lebih menyiapkan waktunya itu, time managementnya itu harus seperti apa kayak gitu. Kalau tadi Diki bilang prioritas kayak gitu, Senin sampai Jumat nih yang jam kita sekolah, kan kamu pasti punya ya Kak ya, kayak oh aku mau ngerjain tugas kapan, oh aku mau tilawah kapan, oh aku mau baca buku kapan kayak gitu. Karena setelah Ramadan ini nanti kita tuh akan melakukan atau membiasakan apa yang kita lakukan bulan Ramadan ini kayak gitu. Jadi lebih mungkin hal-hal bermanfaatnya
selain dari tadi baca buku, baca Quran, ya mungkin kita bisa meningkatkan mentalitas kita khususnya dalam kayak berbagi ya, kayak biasanya kan kita ada tajil on the road lah, atau membuat kegiatan-kegiatan charity yang lainnya seperti itu sih. Menurut saya bulan Ramadan itu benar-benar kita menempa diri kita dari kepala sampai kaki ini supaya kuat semuanya gitu, secara lahir maupun batin seperti itu. Iya, tadi kan juga Diki berbicara tentang prioritas. Nah, prioritas ini kan merupakan sebuah hal yang penting juga ya. Maksudnya bagaimana cara kita membuat kegiatan-kegiatan itu balance. Nah, pertanyaannya adalah kalau menurut Diki sendiri nih, apa yang sudah Diki lakukan untuk membuat kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan beribadah itu menjadi balance gitu, jadi nggak jomplang di satu sisi? Yang pertama sih intinya menempatkan sesuatu tuh pada tempatnya. Jadi kalau misalnya emang waktunya belajar, ya fokus belajar dulu, karena nanti bakal ada waktu-waktu untuk ibadah atau untuk misal membaca buku, untuk berolahraga. Nah, karena intinya tuh sadar kalau misalnya hari ini, saat ini tuh waktunya untuk apa, lalu nanti waktunya untuk apa. Jadi jangan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, kalau misalnya memang di sekolah fokusnya belajar dulu, maka difokuskan dan diutamakan yang belajar dulu. Jangan sampai ketiduran atau malas-malasan. Nah, nanti waktunya ibadah, ya fokusnya ibadah dulu. Misal target berapa juz, hafalan yang diulang halaman berapa sampai halaman berapa. Nah, lalu nanti juga bisa dioptimalkan di waktu-waktu senggang. Misal, sudah senggang nih, misal ingin melakukan aktivitas fisik kayak olahraga, nah itu juga bisa dicari waktu-waktu yang kosong. Jadi nantinya nggak bakal tabrakan atau nanti prioritasnya gak akan terganggu. Iya, jadi kalau misalnya di sekolah belajar, terus kalau misalnya di sekolah fokus belajar aja, jangan usah mikirin yang lain. Terus kalau udah waktunya beribadah di masjid, fokus ke beribadah, jangan mikirin tidur, jangan mikirin istirahat lagi. Nanti ketika sudah sampai asrama baru kita persiapan untuk tidur, persiapan untuk belajar mandiri mungkin di asrama ya, dan memikirkan hal-hal yang lain. Tapi ketika kita berada di tempatnya, mungkin tadi yang Diki bilang ya, di masjid atau di sekolah, itu fokus aja. Jadi jangan mikirin hal yang lain. Ya mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau dari Bu Risma sendiri bagaimana? Kalau misalnya berbicara prioritas ya, kalau misalnya prioritas yang pertama pasti kita di bulan Ramadan ini saya lebih fokuskan untuk ibadah aja kayak gitu. Tapi kalau kita kan punya 24 jam nih Kak, 24 jam gitu. Kalau dari saya pribadi mungkin bisa dibagi ya ke 3 aspek nih, kayak kan untuk bekerja, kemudian untuk beribadah, dan kemudian untuk private life gitu ya, kayak untuk kehidupan sendiri gitu. Tapi karena di bulan Ramadan mungkin 8 jam ini bisa sedikit digeser. Jadi kayak misalnya bekerja kan mungkin bisa jadi, berarti sekarang dari jam 7 sampai jam 2:30 itu berapa? Itu jam 15, jam 7,5 jaman ya. Ya selisih 30 menit aja lah ya kayak gitu. Tapi itu masih untuk bekerja kayak gitu. Tapi setelahnya memang difokusin semuanya itu untuk melakukan hal-hal kebaikan gitu. Kebetulan kan di SM Pradita ini kan banyak banget ya. Setiap sore kita kayak nggak pernah kosong nih. Ada tausiah, ada bazar Ramadan, ada Ramadan Cup, ada apa lagi? Nuzulul Quran kan ya di tanggal 17 nanti, dan yang terdekat ini kan di hari Jumat kita juga akan bakal kedatangan tamu nih kayak gitu. Jadi sebenarnya yang 24 jam terbagi 8 tadi itu kita terbagi private life, sorenya itu diganti untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat yang mendukung kegiatan Ramadan di sini itu berjalan dengan lancar semuanya kayak gitu. Jadi saya rasa dengan 8 jam kita fokus ibadah, fokus bekerja, 8 jam berikutnya nah kita lakukan nih semuanya untuk kegiatan Ramadan yang mendatangkan kebaikan gitu. Karena kan kalau Ramadan itu kan kita disebutkan sebagai orang beriman kan dari sebelum dari pagi sampai malam semua kegiatan ibadahnya kita bernilai kebaikan kayak gitu kan. Jadi ya kalau saya pribadi lebih ya udah, kalau misalnya ada kegiatan yang bisa mendukung kegiatan ini dan memberikan manfaat ke banyak orang, kita bergerak untuk hal itu kayak gitu. Ya, kalau kita berbicara tentang sebuah lingkungan baru mungkin kali ya. Tahun lalu kan saya juga pertama kali di Pradita, untuk pertama kali bulan Ramadan di Pradita juga. Nah,
tahun lalu juga saya merupakan anggota Rohis ya, divisi humas. Jadi cukup sibuk lah, sore-sore pasti ada dokum, sore-sore pasti ada kerjaan masuk, mungkin desain untuk besok hari ataupun BC-BC yang harus dikirimkan segera mungkin. Nah mungkin challenge aku pada tahun lalu tuh salah satunya adalah untuk kesulitan membagi waktu kali ya. Gimana caranya bisa mengerjakan seluruh demand yang perlu dikerjakan, mungkin ngirim BC atau ngirim desain untuk bazar besok harinya, ataupun mungkin untuk menyeimbangkan antara waktu mengajar dan juga waktu belajar. Tapi ada beberapa challenge juga pribadi yang dihadapi olehku, misalnya mungkin ada rasa malas sedikit ataupun kadang-kadang mengantuk, kadang-kadang capek banget juga setelah kegiatan seharian masih harus tetap mengaji pada malam hari. Itu kan sesuatu hal yang memberatkan juga ya. Tapi kalau menurutku tadi sudah dibahas juga, itu bergantung pada niatnya. Jadi ketika niat kita benar pasti akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanannya. Dan juga pasti akan dimudahkan lah segala urusannya. Kalau Diki sendiri di lingkungan yang baru Pradita ini, apa yang menjadi challenge terberat untuk bulan Ramadan tahun ini? Mungkin sama juga sih kayak Kak Koim, bener-bener karena saya juga 2 organisasi dan 2 organisasi itu akan ada program-program di waktu-waktu terdekat di bulan Ramadan. Itu bener-bener hektik gimana cara prepare-nya dan juga gimana cara biar ngimbangin antara waktu istirahat, waktu untuk ibadah, waktu untuk belajar dan waktu untuk organisasi. Tapi mungkin kalau misalnya saya tuh nggak terlalu hektik karena saya belajar untuk bisa merencanakan. Misal besok ini ada kegiatan, misal rapat, terus ada pembelajaran biasa, lalu nanti juga ada waktu-waktu ibadah dan juga nanti akan ada kegiatan sore. Nah, saya akan bagi-bagi terlebih dahulu. Misal untuk besok tuh sudah saya rencanakan harus ngapain aja, lalu nanti selanjutnya mau kegiatan apa aja, rapat sampai jam berapa. Nah nanti kalau misalnya pun ada hal yang memang di luar kendali kita, ya berarti udah harus siap gitu kita juga. Kira-kira apa nih yang harus dikorbanin? Oh berarti waktu istirahatnya dipotong sebentar, misal 10 menit, 20 menit. Nah nanti kalau misalnya udah balance semua, itu juga bakal ngaruh ke diri kita juga. Jadi kita nggak bakal ngerasa keteteran. Terus PR kita, tugas-tugas kita juga kita kerjain semua tepat waktu dan nggak bakal ada yang namanya ribut karena tugas belum dikerjain ataupun misal tugas-tugas organisasi yang justru kita kelupaan atau kita juga lalai dalam tugasnya. Itu sih Kak. Nah buat teman-teman di rumah nih, mungkin kan kegiatannya runutan setiap harinya nggak sepadat di Pradita nih. Kalau menurut Bu Risma, kira-kira supaya lebih disiplin, karena kan kalau misalnya nggak begitu runut kegiatan seperti di Pradita, mereka kan bisa free flow, lebih bebas lah bahasanya ya. Pulang sekolah mungkin jam 2 udah lebih di awal daripada biasanya. Jadi kan mereka mungkin masih ada waktu lebih panjang nih. Betul. Dan biasanya kesusahannya adalah untuk menjadi disiplin, untuk lebih disiplin waktu, disiplin kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, berikan tips and trick dong Bu, untuk bagaimana caranya lebih disiplin dalam bulan Ramadan ini. Nah teman-teman di rumah kan mungkin ada yang tadi ya seperti yang disampaikan oleh Kak Koim itu, mungkin setelah pulang sekolah jam 2 nih, terus pulang ke rumah kayak gitu. Nah biasanya nih Kak, kalau kita lihat di sekitar SMA Pradita itu kan sudah banyak remaja Islam Masjid ya, atau bisa remaja Islam Masjid juga disingkatnya Risma. Jadi remaja Islam Masjid ini biasanya itu sudah banyak yang membuat program-program nih, entah kayak misalnya program charity atau kayak TPA sore kan ya, biasanya di masjid-masjid nih. Kalau anak-anak kan biasanya anak-anak kecil ya, anak-anak SD, TK gitu. Nah itu sebenarnya kesempatan juga sih untuk kenalin mereka itu bahwa belajar mengaji golden time-nya itu di saat-saat umur segitu. Sebenarnya kan lebih mudah menyerap ya kalau misalnya masih anak kecil ya gitu. Ya meskipun belajar itu nggak mengenal umur sampai kapanpun kayak gitu. Kalau misalnya memang ada kesempatannya di umur, misalnya di umur kita yang sekarang kayak gitu ya, it's okay gitu. Tapi ketika di waktu kecil masih ada kesempatan untuk belajar, itu menurut saya lebih baik sekali kayak gitu. Dan biasanya untuk teman-teman yang ada di luar tuh kalau misalnya saya lihat ya, kalau misalnya selain wartakjil kalau pas sore hari nih gitu, nah itu masih banyak di sekitar sini khususnya masjid-masjid yang memberikan yang konsisten ya, selama kita kan
kalau tahun lalu ya yang saya lihat itu kan kita pulang mendekati Lebaran nih, dan tahun ini kan walaupun juga sama ya kayak gitu. Itu dari habis asar kurang lebih jam 16 lah biasanya, itu sudah mulai anak-anak tuh berkumpul di masjid-masjid, kemudian ada kakaknya yang SMP atau SMA lah kayak gitu, itu yang mengajari adik-adiknya kayak gitu. Dan kegiatannya tuh nggak cuma ngaji doang sih, biasanya ada kegiatan-kegiatan yang apa namanya kayak games ataupun apalah kayak gitu. Tapi buat teman-teman mungkin yang belum menemukan di kampungnya atau di tempat tinggalnya tentang charity seperti itu, bisa loh difokuskan untuk membantu orang tua kayak gitu kan. Ada salah satu hadis yang menyampaikan bahwa kita itu menyiapkan makanan untuk orang yang berpuasa itu juga menjadikan pahala buat kita juga kayak gitu. Jadi di bulan Ramadan itu setiap detiknya, setiap waktunya itu jangan sampai di skip deh kalau bisa kayak gitu. Mau entah charity, membantu orang tua, baca buku, baca Quran, zikir, apapun itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang tips and triknya seperti apa sih kayak gitu. Dari kita pertama bergegas lah, bangun dulu, bangkit dulu. Karena kalau kita cuman nggak ada di kampung aku kayaknya kegiatan kayak gitu, kayaknya ibu aku sore juga udah nyiapin apa, jadi kita harus bangkit untuk cari sendiri kayak gitu. Karena ya hal itu akan dimulai dari diri kita kayak gitu. Kurang lebih gitu kali ya Kak ya, untuk tips dan trik di teman-teman yang ada di rumah seperti itu. Jadi ketika bulan Ramadan ini jangan cuma hablum minallahnya juga yang ditingkatkan, tapi juga hablum minannasnya harus segera dilestarikan. Buat teman-teman di rumah mungkin tadi seperti yang sudah dibicarakan oleh Bu Risma, bisa membuat sebuah program sosial yang juga dapat bermanfaat bagi tetangga-tetangga atau komunitas-komunitas di sekitaran rumah kalian gitu. Jadi maksimalkan ya waktu kalian di rumah, maksimalkan waktu Ramadan ini untuk beribadah, untuk memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin terakhir nih. Kita kan masih baru masuk masih 1/10 Ramadan, masih ada 9/10 lagi nih. Nah, masih ada beberapa hari lagi, mungkin 2 minggu lagi di Pradita. Kira-kira kalau dari Ki sendiri apa sih yang paling ditunggu-tunggu dari Ramadan ini? Mungkin karena saya juga baru pertama kali di Ramadan di sini, saya tuh paling nunggu-nunggu tuh yang Ramadan Cup, karena ini salah satu yang mungkin unik karena benar-benar perlombaan antar angkatan, benar-benar rame, dan juga dilaksanainya tuh justru waktu Ramadan. Dikala orang-orang di luar mungkin merasa capek, lelah, kita justru di sini kita bersemangat untuk mengadakan lomba-lomba di Ramadan Cup. Nah itu sih yang paling saya tunggu-tunggu, gimana excitednya anak-anak dari Pradita, lalu gimana caranya mereka biar bisa membagi atau misalnya mengatur strategi biar gak terlalu lelah di Ramadan ini. Kalau dari Bu Risma sendiri apa sih yang paling ditunggu-tunggu dari Ramadan ini? Yang paling ditunggu bulan Ramadan ya. Oke. Jadi yang paling ditunggu sebenarnya gini, tahun lalu kan kita baru mulai Kak ya. Kita sama-sama tahun pertama nih untuk mulai Ramadan kayak gitu. Kalau misalnya yang paling ditunggu adalah momen kebersamaannya sih gitu. Karena kan ya setiap hari memang kita di sini kan bareng ya, dari sekolah, dari di asrama, tapi tidak mungkin ketika Ramadan, apalagi saya ketika kita mau menunggu waktu berbuka, itu kan bener-bener kita satu siswa semua kumpul ya kan, dan kita bisa benar-benar menunggu waktu yang berharga itu untuk kita berdoa atau kita melakukannya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Dan juga yang sebenarnya paling best moment itu biasanya ketika hari nuzul Quran. Itu kita kan ada ya kita pasti ada pengajian ya untuk menyambut itu. Tapi kemudian di saat itu kita berlomba-lomba itu untuk membaca Al-Quran gitu. Apalagi kan kita setiap hari sekarang sudah ada sudah ada kayak lembar muhasabah gitu ya. Biasanya lembar muhasabah untuk tahu, oh aku kurangnya apa sih kemarin, oh aku berarti hari ini harus gimana nih untuk memperbaiki kekurangan yang kemarin, seperti itu. Kalau aku sendiri sih yang paling tunggu-tunggu mungkin bazar kali ya. Karena pertama kalau dilihat dari tahun lalu itu antusiasmenya sangat tinggi, orang-orang sampai ngantri dari ujung sampai ke ujung masjid itu pada ngantri semua untuk beli makanan-makanan yang akan dimakan ketika berbuka puasa. Jadi ya mungkin sama kayak Bu Risma tadi ya. Jadi saya melihat ingin merasakan kembali antusiasme siswa-siswa Pradita untuk program-program yang ada di Pradita ini. Mungkin untuk yang paling terakhir nih, closing statement dari Diki dan juga Bu Risma.
Oke. Apa ya? Paling di Ramadan kali ini buat teman-teman juga jangan lupa untuk tetap bersemangat. Ingat Ramadan bukan alasan untuk justru leha-leha ataupun malas-malasan. Ramadan justru adalah alasan untuk kita terus bersemangat, memperbaiki diri dan menjadi insan yang bermanfaat. Kalau misalnya dari saya, untuk teman-teman semuanya dimanapun berada, jadikan Ramadan ini adalah ya anggap saja supaya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita itu, anggap aja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi segala sesuatunya itu akan kita lakukan totalitas gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelakuinnya oke, tahun depan aku, ya itu kan setiap tahun pasti akan ada Ramadan seperti itu. Tapi gimana caranya kita bisa menyambut bulan suci ini dengan sangat baik? Kalau dari saya, anggap saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga setiap detiknya, setiap waktunya itu kita bisa totalitas untuk melakukan ibadah dan kebaikan seperti itu. Dan juga nih teman-teman, satu lagi ya, berkaitan tadi apa yang disampaikan Diki, Ramadan Cup itu sangat unik. Nah, kita bisa melihat bahwa itu adalah sebenarnya berdasarkan dari mindset kita, bahwa kenapa olahraga itu masih kita lakuin aja sih di bulan Ramadan, ya karena kita memiliki mindset bahwa di dalam jiwa yang sehat, tubuh yang kuat itu juga perlu banyak pergerakan. Karena dalam pergerakan itu ada keberkahan yang akan datang kepada diri kita dan insya Allah orang-orang sekitar kita. Begitu. Baik. Mungkin cukup sekian untuk perbincangan santai kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Diki, terima kasih untuk Bu Risma sudah mau untuk menjadi narasumber pada bicara santai kita pada pagi hari ini. Cukup sekian dari kami, dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.